Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan Al-Jami' Shaghir dan kemarin sudah sampai pada hadis 5745, yaitu al-'ainu haqqun tastanzilul haliqa. Itu sudah nih. Mata itu adalah, ain itu adalah benar. Tastanzilu yaitu bisa merontokkan al-haliqa, gunung yang tinggi. Jadi gara-gara orang melihat gunung yang tinggi dalam keadaan takjub terhadapnya, sementara dia tidak membaca tasbih atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunung yang tinggi bisa rontok gara-gara itu. Kita lanjutkan 5746. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ainu, mata itu atau ain itu, hakun, itu adalah benar. Jadi betul-betul ada, bukan apa? Bukan sihir ya, tapi memang itu ada dan itu. Walau dan kalaulah karena ada syai'un, sesuatu, sabaqa yang mendahului al-qadara, takdir, maka sabaqathu pasti mendahulunya al-ainu, ain itu. Tapi enggak ada yang mendahului takdir, enggak ada. Makanya di sini kalau ada. Wa idza, dan apabila ustughsiltum, kalian itu disuruh mencuci, faghsilu, maka cucilah. Diriwayatkan oleh Muslim, berarti derajatnya sahih. Apa yang dimaksud kalau kalian itu disuruh mencuci, maka cucilah? Maksudnya, ini ada orang yang melihat, ada orang yang dilihat. Yang melihat ini takjub terhadap orang yang dilihat, tanpa membaca wirid, maka orang yang dilihat ini jadi lumpuh atau menjadi sakit. Nah, untuk mengobati orang yang lumpuh ini bagaimana? Caranya adalah orang yang melihat tadi disuruh untuk mencuci badannya. Nah, setelah itu air dari bekas cucian badannya itu dituangkan pada orang yang lumpuh. Maka orang yang lumpuh tadi biiznillah akan bisa sembuh. Kok bisa seperti itu? Ya ini mujarrab, ya sudah mujarrab, sudah terbukti sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan hal itu tetap dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dicuci oleh orang yang melihat tadi apa saja? Di dalam syarah dikatakan yaghsilul a'in atrafahu. Orang yang melihat tadi itu mencuci bagian-bagian anggota tubuhnya yang ujung-ujung. Yang dimaksud adalah wajahnya, kedua telapak tangannya, dan kedua siku-sikunya, dan kedua lututnya, dan kakinya. Jadi satu wajah, dua tangan, tiga sikut, ya, siku-siku, kemudian 4 lutut, 5 telapak kaki. Ini kan ujung-ujungnya. Terus tambah satu lagi, wadakhilata izarihi, yaitu bagian ujung dari sarungnya. Sarung itu kan ada ujung bawah, ada ujung atas. Nah, ujung atasnya itu yang dicelupkan pada air tadi. Setelah dicelupkan dalam sebuah ember gitu, nah ember ini tadi yang bekas dicelupkannya tubuhnya orang ini tadi atau badan-badan itu dituangkan pada orang yang terkena sakit. Maka insya Allah akan segera sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan oleh Imam Malik cara seperti ini ya, sesuai perincian yang saya sebutkan. Kemudian ada isu bahwasanya wadah yang digunakan untuk mencuci ini tadi, ini jangan sampai nempel ke tanah. Tapi itu hanya isu saja, nggak ada dasarnya sama sekali. Itu hanya ungkapan orang-orang masa jahiliyah, sementara Nabi tidak pernah melarang wadahnya itu nempel pada tanah, sehingga nempel pada tanah juga nggak ada masalah. 5747, al-'ainu, ain itu hakun, adalah benar. Yahduruha, menghadirinya asyaitan, setan. Wa hasadu bin Adam, dan irinya anak Adam, maksudnya manusia. Hadis ini dikatakan sahih oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, sehingga kita menilainya dhaif, ya, tidak sahih, karena Suyuti ini mutasahil, sementara Syekh Al-Albani tidak mutasahil. Kesimpulan dari hadis yang dhaif ini sama dengan hadis-hadis yang sahih kemarin.
yaitu bahwasanya orang itu kalau melihat kepada seseorang dalam keadaan iri, maka itu bisa menyebabkan terjadinya ain gitu. Maka dikatakan yahduru hasyaitan, dihadiri oleh setan, yaitu seseorang melihat sesuatu dengan iri. Iri itu kan sifat setan, sehingga dikatakan dihadiri setan. Demikian juga orang melihat sesuatu dengan takjub tapi tidak ingat kepada Allah. Nah, ini berarti setan itu. Insya Allah ini nanti kita baca sedikit saja hadisnya. Kemudian akan saya tampilkan beberapa file tentang Syiah untuk mengetahui lebih jauh kita tentang kondisi orang-orang Syiah baik yang ada di Iran maupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang kita semuanya sudah tahu mereka orang-orang sesat, hanya supaya kita adil terhadap para orang-orang sesat itu, ya, sehingga kita harus mengetahui kondisi mereka secara lebih detail. Karena orang kalau sudah benci kemudian tidak diimbangi dengan keadilan, itu akan memberikan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan, yaitu mengatakan semua Syiah kafir. Ya, ini bukan perkataannya para ulama. Ulama kita tidak ngomong seperti itu, tapi mentafsir atau merinci. Dan kita lanjutkan lagi hadis berikutnya 5748. Al-ainu, ain itu tudkhilu, memasukkan ar-rajula, seorang laki-laki, al-qabra, ke dalam kuburan. Maksudnya apa? Menyebabkan mati. Wa tudkhilu, dan memasukkan al-jamala, unta jantan, al-qidra. Al-qidra artinya periuk. Maksudnya apa? Menyebabkan unta jantan mati, sehingga karena mati maka kemudian sebelum mati disembelih, kemudian dimasak di periuk. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu melihat seekor unta, sementara di dalam matanya ini ada kekuatan ain, maka itu bisa menyebabkan unta yang tadinya sehat itu tiba-tiba langsung lumpuh. Nah, khawatir mati maka disembelih dulu, kemudian dimasak. Demikian juga melihat seseorang, itu bisa lumpuh dia, kalau tidak segera disembuhkan maka bisa mati. Itu maksud dari hadis ini. Ada di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan hal ini. Silahkan ditulis, yaitu pada surat Al-Qalam ayat yang ke-51. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Kita lihat di dalam tafsir Jalalain saja. Wa dan sungguh yakadu, nyaris, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, la yuzbiqunaka bi absarihim, mereka itu menghancurkan engkau dengan mata-mata mereka. Ini yang dimaksud adalah ain. Yang duruna ilaika, mereka melihat kepada engkau nadharan syadida, dengan penglihatan yang dahsyat. Yakadu ayyasra'aka, yang nyaris bisa menyebabkan engkau itu terjatuh. Sara'a itu apa? Terbanting, ya. Wa yusqitaka, dan menjadikan kamu itu jatuh min makanika, dari tempatmu. Maka saya terjemahkan tadi untuk memudahkan, la yuzrikunaka, menghancurkan. Tapi maksudnya adalah apa? Melumpuhkan, atau menjatuhkan, atau menyebabkan kamu itu terguling. Lamma sami'u dzikra, tatkala mereka itu mendengar adzikr, yaitu Al-Qur'an, wa yaquluna, dan mereka mengatakan karena hasad, innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila, yaitu karena dia membawa Al-Qur'an yang dia datangkan dengannya. Nah, ini di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwasanya la yuzliqunaka bi absarihim, ini maksudnya orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan sengaja mereka memanggil seorang kafir yang terkenal mempunyai kekuatan ain. Kalau dia melihat seseorang, maka orang ini bisa lumpuh. Jadi sengaja dipanggil untuk hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia disuruh melihat kepada Nabi supaya Nabi itu jatuh. Ya, maka turunlah ayat ini, wa iyyaka billadzina. Tapi hanya yakad, ya, nyaris saja. Berarti mereka tidak bisa melakukan hal itu. Karena memang sudah dijamin oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga engkau dari manusia. Ayat 5749.
Al-ainu mata itu wika'u adalah ikatan as-sahih untuk dubur. Maksudnya apa? Faman nama barang siapa yang tidur falyatawaddah maka hendaklah dia berwudu. Ini hadisnya dikatakan dhaif oleh Suyuti tapi dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maksudnya seseorang itu kalau sudah tertidur matanya, maka duburnya ini sudah tidak terikat lagi. Alias kalau ada angin yang keluar dari dubur sudah tidak terasa karena matanya merem. Sehingga tidur itu termasuk perkara yang menyebabkan batalnya wudu. Maka batalnya wudu itu ada 3 sebabnya. Hanya 3 saja. Yang pertama adalah keluar angin. Yang kedua adalah kencing atau berak atau kita ringkas menjadi buang air kecil atau besar. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Nah, dalam masalah tidur ini para ulama memang tidak sepakat. Kalau kencing, berak, kemudian kentut ini semua sepakat membatalkan wudu. Tapi kalau tidur ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidur itu semuanya tidak ada yang membatalkan wudu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat malam kemudian beliau tidur sampai mendengkur. Setelah itu bangun kemudian sholat witir. Setelah tahajud kan, kemudian sholat witir sebagai penutupnya itu tanpa wudu lagi. Ini mazhabnya Ibnu Umar bahwasanya orang itu tidur maka tidak membatalkan wudu. Tapi pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Mereka mengatakan bahwasanya ini hukum khusus untuk para nabi. Para nabi itu kalau tidur itu tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Sehingga kalau kentut itu pasti terasa. Beda dengan kita, tidak akan terasa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidur itu semuanya bagaimanapun juga itu membatalkan wudu. Meskipun hanya 1 detik atau 1 detik ya, bisa ada tidur 1 detik. Anggaplah 1 menit ya, tidur 1 menit itu sudah membatalkan. Nah, pendapat yang tengah-tengah itu adalah yang membedakan. Ada tidur yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Dhabitnya bagaimana? Atau ketentuannya gimana? Ini berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan kalau duduknya mutamakin, duduknya itu posisinya seperti saya kayak begini, ya, maka ini tidak membatalkan wudu. Karena menurut mereka orang kalau duduknya seperti ini, ya, ini ketika kentutnya itu akan keluar, dia nancep dulu, balik lagi, sehingga tidak batal. Tapi kalau duduknya miring kayak gini, ya. Nah ini kan lepas bisa, Pak. Nggak ada yang menahan. Tapi kalau duduk seperti kita gini, ya mutamakin. Istilahnya dalam ilmu fikih al-julusul mutamakin. Ya, mutamakin, tidak membatalkan wudu. Tapi ini oleh Ustaz Mu'in tidak kuat. Ya. Menurut beliau yang membatalkan wudu itu membatalkan atau tidak itu tergantung kepada orang tidurnya itu. Apakah dia itu masih sadar atau tidak? Kalau dia masih sadar sehingga kalau ada orang buka pintu, sebenarnya dia tahu, cuma nggak perhatian ya, ada orang buka pintu. Nah ini berarti dia masih belum membatalkan wudunya. Kenapa? Karena begitu dia kentut pasti akan terasa. Tapi kalau orang tidur sampai azan sekeras apapun nggak bangun, nah ini juga sudah membatalkan wudunya. Karena kentut keluar nggak akan terasa, azan saja nggak terasa. Nah inilah yang lebih kuat insya Allah Taala. Kesimpulannya, kalau tidur itu menghilangkan kesadaran kita, itulah membatalkan wudu kita. Tapi kalau tidak, maka juga tidak insya Allah. Meskipun orang posisinya duduk kayak gini ya, kalau dia sudah tidak tersadarkan, maka ini tetap membatalkan. Karena orang ba'da isya tidur dengan duduk juga bisa. Ya. Imam Nawawi kan juga tidurnya selama 2 tahun itu kan cuma duduk saja. Karena beliau berada di perpustakaan, menggarap pekerjaan beliau selama 2 tahun itu tanpa tidur sama sekali. Tidurnya hanya dengan duduk seperti ini ya, sambil tulis, sambil baca, kalau ngantuk tidurnya pas duduk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekedar cerita saja. Ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau dulu termasuk yang mengatakan kalau duduknya mutamakin seperti saya ini, maka ini tidak membatalkan wudu. Tapi suatu saat dia menghapus fatwa ini. Kenapa? Di suatu sholat Jumat, khutbah Jumat, dia duduk di sampingnya orang yang sangat gemuk. Padahal yang namanya orang gemuk itu kan berarti pantatnya juga gemuk. Nah, sehingga duburnya itu lebih tertutup gitu. Maka wajarnya dia itu kalau kentut dia pasti akan kembali lagi ini kentutnya. Tapi ternyata di tengah-tengah khutbah Jumat dia ternyata kentut dan dia masih dalam keadaan tidur. Maka setelah qomat dibangunkan oleh Abu Ubaid ya, disuruh kamu berwudu karena Anda kentut. Orang ini marah-marah ya. Kata siapa saya kentut? Ente yang kentut.
Maka sejak saat itu Imam Abu Ubaid kemudian menghapus fatwanya. Sekarang saya nggak mau pakai fatwa yang dulu. Karena ternyata terbukti orang duduknya mutamakin itu keluar kentutnya itu juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. 5750 al-ain, ain itu wika usahi, itu adalah talinya dubur. Faidah maka apabila namat telah tidur al-ainu maka itu istatlaqa maka terlepaslah al-wika'u ikatan itu. Hadisnya sahih sama dengan hadis sebelumnya. Jadi tampaknya Syekh Albani mensahihkan hadis sebelumnya itu karena apa? Dibuatkan oleh hadis ini. 5751 al-ainani, dua mata itu tazniyani, keduanya berzina. Wal yadani, dan kedua tangan itu tazniyani, keduanya berzina. Wal rijlani, dan kedua kaki itu tazniyani, keduanya berzina. Wal farju, dan kemaluan itu yazni, itu juga berzina. Yang dimaksud zina di dalam hadis ini ada dua. Ada zina kecil, ada zina besar. Zina besar disebut juga zina sesungguhnya, yaitu wal farju, kemaluan kalau berzina. Jadi kemaluan ini berarti adalah zina sesungguhnya. Adapun sebelumnya ya mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, ini semuanya zina kecil. Zina kecil itu termasuk dosa kecil. Akan tapi jangan meremehkan ya. Wah ini cuma dosa kecil. Kalau begitu jadi gede. Gedenya bukan karena bertumpuk-tumpuk, bukan. Tapi karena meremehkan itu. Sesuatu yang kecil kalau diremehkan jadi gede, Pak. Anggaplah misalnya upil. Upil ini kan termasuk perkara yang kecil, yaitu ya pokoknya kecil. Tapi kalau kita remehkan, kemudian ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita sambil upil-upil gini, kemudian dileletnya di dekat roti, akhirnya jadi masalah ini. Ini mungkin orang mengatakan ini kan cuma kecil, bukan begitu ya. Anda meremehkan perkara kecil jadi gede. Wallahu a'lam bishawab. Ya ala kulli hal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dosa itu dibagi dua, besar kecil. Ada yang mengatakan enggak ada dosa kecil, enggak ada. Sama sekali enggak ada dosa kecil, semua dosa itu gede. Imam Syaukani membahas hal ini di dalam kitabnya Nailul Awqaf, dan beliau merajihkan salah satu dari dua pendapat. Baik, zinanya mata apa? Yaitu melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Zinanya tangan menyentuh perempuan yang bukan mahram, termasuk jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Zinanya kaki ya melangkah menuju kepada sesuatu yang mesum, ya, melihat bioskop yang porno atau film porno, itu kaki melangkah itu termasuk kaki yang berzina. Nah dalam masalah al-yadani, kedua tangan berzina, ini Syekh Qardawi menjelaskan bahwasanya sekedar jabat tangan laki perempuan ini tidak bisa dikatakan sebagai zina tangan. Tapi kalau laki dengan perempuan jabat tangan disertai dengan syahwat, nah pada saat itulah dianggap sebagai apa? Zina tangan. Maka menurut Syekh Qardawi itu boleh seorang laki-laki jabat tangan dengan perempuan asalkan syaratnya dua terpenuhi. Syahwat nggak ada. Yang kedua aman dari fitnah. Sehingga kalau khawatir, wah saya khawatir nanti kalau jabat tangan merasa enak, nah itu berarti tidak aman dari fitnah. Fitnah dalam agama kita atau fitnah di dalam kesucian hati kita, maka itu dilarang. Tapi kalau aman betul-betul merasa yakin ya, saya kalau jabat tangan sama dia itu nggak ada masalah. Misalnya untuk jabat tangan sama nenek-nenek usia 200 tahun, oh udah wah tua renta gitu, nggak ada perasaan syahwat sama sekali. Nah itu menurut Syekh Qardawi boleh. Tapi meskipun boleh, kata beliau, sebaiknya jangan memulai. Kalau ada perempuan yang menyalami Anda, nah itu silahkan Anda menerima, nggak ada masalah, kata beliau. Ya. Dan ini terjadi ya, seperti Pak Dr. Asmedi itu, waktu membahas makalah saya dulu tentang hukum jabat tangan laki dengan perempuan. Beliau mengatakan, saya sebagai dokter, seringkali ada pasien yang sudah tua renta, nenek-nenek 80, 90. Kalau sudah selesai saya obati itu minta jabat tangan, berterima kasih. Gimana? Ya. Nah waktu itu memang saya mengatakan yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan haram. Meskipun orang tua renta, meskipun tidak ada syahwat, nggak boleh. Memang ada pendapat seperti itu. Akan tapi kalau menurut Syekh Qardawi tadi diperbolehkan. Ada salah satu teman saya namanya Ustaz Usman Zahid. Beliau menulis judul Izahatul Mighlah fi Hukmil Musafahah. Intinya sama dengan Syekh Qardawi, yaitu membolehkan. Tapi tulisan itu saya bantah dengan tulisan saya juga, judulnya Ar-Raddul Muta'anni 'ala As-Sidani. Karena penulis ini Ustaz As-Sidani, Uthman Zahid As-Sidani. Ya intinya ada dua pendapat di antara para ulama, tapi insya Allah yang lebih rajih untuk saya adalah kita tidak boleh jabat tangan meskipun tidak ada syahwat sama sekali.
meskipun aman dari fitnah, meskipun tua renta, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu ketika baiat itu kan perempuan-perempuan kan banyak. Dalam bayangan saya ada perempuan tua, ada perempuan muda, tapi Nabi nggak membeda-bedakan. Nabi tidak mengatakan yang tua, monggo silahkan jabat tangan dengan saya, enggak begitu. Bahkan Nabi ketika diajak jabat tangan, karena para wanita waktu itu mengusulkan, ya Rasulullah, kami terima baiat Anda, tolong tangan Anda ulurkan, kami akan jabat tangan. Itu usulan mereka. Maka Nabi mengatakan, inilah usafihun nisa, saya enggak mau jabat tangan dengan perempuan. Dalam riwayat yang lain, inilah amassu aidian nisa, saya enggak mau nyentuh tangannya perempuan. Nah, kata-kata tidak mau, ini kata Syekh Qardawi, tidak bisa menunjukkan haram. Karena Nabi itu sering meninggalkan beberapa perkara bukan karena haramnya. Bisa karena haramnya, bisa karena makruhnya, bisa karena khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Tapi tidak menunjukkan haram. Contohnya banyak sekali ya. Nabi disediakan daging biawak, beliau nggak mau makan. Ketika beliau ditanya apakah haram ya Rasulullah, beliau mengatakan la akuluhu wa la uharrim. Saya nggak mau makan, tapi saya tidak mengharamkan. Nah, demikian juga kata beliau, saya tidak mau jabat tangan dengan wanita bukan berarti mengharamkan ya. Akan tapi cukup bagi kita kalam Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi diajak jabat tangan mengatakan la usafihun nisa. Nah, apakah kita akan mengatakan kalau kita diajak jabat tangan hendaklah kita mau sebagaimana difatwakan Syekh Qardawi? Kan mestinya enggak. Kita lebih memilih sikapnya Nabi daripada sikap yang diusulkan oleh Syekh Al-Qardawi hafizahullah taala. Ya, ala kulli hal dalam hal ini Syekh Qardawi boleh berhak dia berpendapat seperti itu. Karena memang dalil-dalil sangat banyak beliau sampaikan yang menunjukkan diperbolehkannya hal itu ya. Meskipun beliau sendiri tidak mau memulai untuk melakukannya. Ada pertanyaan dalam hal ini? Ya. Apa? Ain. Jadi ain itu adalah sebuah kekuatan pada mata seseorang. Yang ain ini tidak ada pada setiap mata. Dan biasanya terjadinya itu ketika dua hal. Ketika seseorang melihat sesuatu karena iri. Dan ketika seseorang itu melihat sesuatu karena ta'jub. Dan dia tanpa berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat anak kecil ya, kalau cantik gitu, atau cakep, atau lucu, imut gitu ya. Itu jangan hanya memuji-muji saja. Tapi sebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cantiknya, sebagainya. Bisa dikehendaki, bisa tidak. Kalau orang sudah merasa mengetahui memang dia mempunyai kekuatan ain, maka dia bisa menghendaki. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi tadi ketika dakwah, sengaja orang kafir memanggil satu orang yang memang orang ini terkenal. Kalau melihat sesuatu bisa rontok gitu. Enggak dipelajari. Memang ada kekuatan khusus untuk. Tapi kalau dipelajari bisa enggak wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas itu tidak dipelajari. Karena para sahabat Nabi yang matanya ada ainnya itu tidak pernah mempelajari. Ada seorang sahabat Nabi melihat sahabat yang lainnya sedang mandi ya, kemudian mengatakan Masya Allah, tidak Masya Allah ya, sangat putihnya kulit ini, mengalahkan semua perempuan yang ada di atas muka bumi. Sekitar itu ngomongnya. Maka langsung yang mandi tadi langsung rontok jatuh, langsung demam panas. Maka Nabi SAW bersabda, dasarnya apa kalian itu membunuh sesama saudara kalian sendiri. Maksudnya hal itu menyebabkan kematian yang kalau dibiarkan seperti itu. Kesalahan dia ketika dia melihat tanpa berpikir, kesalahannya di situ. Tapi bahwa di matanya ada air ya tidak salah dia. Dia tidak mau menghendaki hal itu. Jadi mungkin saya takjub kepada sesuatu, saya diam, tidak berwirid kepada Allah, tidak terjadi apa-apa. Ada orang lain takjub, dia diam, tidak berwirid mengenai bisa. Ya. Sikapnya sama. Cuma karena di mata saya nggak ada air, di mata dia ada air. Begitu. Apa? Ya itu tidak baik. Karena menyebabkan kerusakan. Al khair la ya'ti illa bil khair. Kalau memang itu baik, ya tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ini mendatangkan keburukan. Makanya kita mengucapkan tabarakallah, tabarakallahu fiik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, apabila melihat seseorang yang menakjubkan, fal yubarrik atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mendoakan doa barokah. Kalau kata Syekh
Muqbil Al-Wadi'i dari Yaman, beliau mengatakan adalah mengucapkan Allah Maha Barokah. Apa? Obatnya, nah itu sudah disampaikan tapi telat Pak. Obatnya itu orang yang mempunyai ain tadi mencuci anggota tubuhnya yang tadi sudah saya sebutkan ada 6 yang dicuci ya. Kemudian sisa airnya itu ditumpahkan pada orang yang terkena ain. Sembuh insyaallah taala dengan izin Allah taala. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik dan juga ulama-ulama yang lainnya, dan memang itulah yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, diguyur dengan air itu. Tapi kalau laptop jangan diguyur. Misalnya mobil gitu ya. Misalnya mobil, ya kita melihat mobil takjub, akhirnya macet. Ya. Maka mobil itu diguyur. Syekh Ahmad Asy-Syihabi dari Yaman yang dulu sering kita hadirkan ke Solo ini. Itu juga mempunyai kisah kan tadi sudah saya sampaikan. Pamannya punya mobil tiba-tiba macet. Padahal diserviskan kemana-mana, tukang servis mengatakan ini nggak ada masalah mobil ini. Tapi kok nggak bisa jalan, saya nggak paham. Semua mengatakan begitu. Maka disampaikan sama Syekh Syihabi, akhirnya beliau berpikiran tampaknya kena air. Maka diberikan wirid-wirid dan sebagainya, semacam diruqyah itu terus bisa beres. Allahu a'lam. Dan kita lanjutkan. Al-ainani, kedua mata itu adalah dalilani. Dua yang menunjuki. Ini hadisnya dhaif dan saya mencari terjemahnya itu belum ketemu. Sehingga kalau ada kata-kata yang saya belum mengetahui artinya kita lewati saja ya. Wal udunani, dan kedua telinga, al-udun telinga itu kum'ani. Keduanya mengikuti berita. Wal lisan, sementara lidah itu adalah tarjuman, penerjemah. Wal yadani, dan kedua tangan itu adalah janahani, dua sayap. Wal kabidu, dan hati itu adalah rahmatun, kasih sayang. Wattihal, dan jantung itu adalah dhahkun, kegembiraan. Kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata dhahika sering diartikan apa? Tertawa. Ya. Sebenarnya tidak harus tertawa. Pokoknya orang itu ketika wajahnya cerah, senang, gembira itu namanya dhahk. Maka ada kata tabassama dhahikan. Warri'atu, dan paru-paru itu adalah nafasun, itu nafas. Wal kulliyatani, nah ini yang saya belum menemukan terjemahnya. Dalam kamus saya belum temukan dan juga dalam syarahnya juga belum saya temukan. Itu adalah makrun, itu tipu muslihat. Wal qalbu, sementara hati itu adalah malikun, raja. Raja untuk siapa? Raja untuk seluruh anggota badan yang disebutkan sebelumnya. Jadi maksudnya adalah anggota tubuh manusia ini semuanya mempunyai fungsi masing-masing, tapi semuanya itu diatur oleh satu anggota, yaitu hati. Sehingga faida, maka apabila solaha, baiklah al-maliku, raja itu, solahat, maka baik pula ra'iyatu, rakyatnya. Wa idza, dan apabila fasada, rusak al-maliku, raja itu hatinya, fasadat, maka rusaklah ra'iyatu, rakyat. Nah, sehingga orang-orang kafir yang di dalam hatinya itu adalah kesyirikan, maka wajar semua anggota badannya melakukan dosa, melakukan kesyirikan dan sebagainya. Ini hadis tidak ada derajatnya, silahkan dipilih sendiri. Dhaifun jiddan, sangat lemah hadis ini. Dan kita cukupkan untuk Jami' Shaghir sampai di sini. Sementara kita lanjutkan dengan file-file tentang Syiah. Kecuali tidak ada pertanyaan. Apa? Oh, 6 tadi ya. Telapak wajah, kemudian telapak tangan, kemudian siku-siku, kemudian lutut, kemudian telapak kaki, kemudian ujung dari sarung bagian atas ya, dicelupkan dalam sebuah air, kemudian dituangkan pada